sehingga kami masih bisa ada saat ini memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami syukuri itu semuanya ya Bapa. Dan kami berterima kasih, kami bisa beribadah dengan tenang pada hari ini, meskipun di tengah-tengah cuaca yang ekstrim, tapi kasih Tuhan selalu dengan lemah lembut memanggil kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan bersekutu di dalam jemaat-Mu untuk bersama-sama memuliakan Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Jemaat Tuhan. Pakai ini aja. Oke, baik. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur di tahun 2026 ini saya bisa kembali melayani di gereja GBP Bethlehem ini. Bapak Ibu Saudara, sudah puluhan tahun dengan Pak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Sinupa Marun Ruri MPH, dan pelayanan kita selalu terus berjalan dengan baik. Itulah kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Dan kita aminkan itu semuanya ya Bapak Ibu. Oleh karena kita bukan melayani meraba-raba lagi, atau seperti di dalam kabut, menghadapi kabut, tapi kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Sehingga kita selalu boleh yakin bahwa pelayanan kita ke depan Tuhanlah yang terus memberkati dan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk maju terus dalam kasih Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, tentu saya berterima kasih kesempatan yang diberikan hari ini Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat GBP Bethlehem, yang saya percaya kesetiaan Tuhanlah yang selalu bekerja di dalam gereja ini ya. Dan saya setiap kali berdiri di mimbar ini, di depan ini Bapak Ibu Saudara, saya selalu membayangkan dan memikirkan visi misi daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada Pak Gembala di tempat ini. Bapak Ibu lihat di sini, apa ini Bapak Ibu? Menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Amin. Saya juga mau seperti itu Pak, menjadi hamba Tuhan yang dipercaya. Bukan hanya percaya, tapi bisa dipercaya. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang percaya, tapi belum tentu semua bisa dipercaya. Karena apa? Karena mengikuti Yesus itu ya pertama-tama tentu karena kita percaya kepadanya. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi kita juga harus melayani supaya bisa terbukti, bisa dipercaya. Kalau seorang Kristen ingin kita lihat dia benar-benar dipercaya, kasihlah dia pelayanan. Karena disitulah dia akan diuji. Amin. Dan saya percaya di sini semua adalah orang-orang yang teruji imannya di dalam Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu, dengan waktu yang terbatas ini, saya ingin mengajak kita benar-benar merenungkan dengan baik, menyimak dengan baik, ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita akan minta tolong anak kami David menampilkan 2 Timotius pasal 3
Ya, 2 Timotius pasal 3 supaya apa? Karena kalau kita masih buka HP nanti keluar lagi ada notifikasi, ya kan? Buka dulu tuh, ya kan? Malah diketik-ketik jawab lagi WA. Padahal tadi disuruh buka apa? Firman Tuhan. Jadi langsung aja kita lihat kemana? Ke depan. Itulah berkat teknologi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dan puji Tuhan. Mari kita langsung lihat ke depan. Bisa anak kami David tampilkan ke depan 2 Timotius pasal 3. Oke? Ya. Bisa ya? Itulah anak-anak kita bersyukur mereka terlibat terus dalam pelayanan. Amin. Iya, itu buktinya bahwa mereka itu sudah dididik dari masa kecilnya untuk taat kepada Tuhan dan mereka tahu bagaimana melayani sampai nanti dewasa, sampai mereka berkeluarga, sampai bahkan mereka tua, punya cucu lagi, mereka terus melayani Tuhan. Amin. Itulah indahnya melayani Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan baca mulai dari ayat pertama dulu nih. Ya, dari ayat 1 saja dulu. Ya, kita boleh sama-sama membaca Bapak Ibu. Kita 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang mudah. Kalau yang saya bilang tadi itu kata manusia. Kalau yang tertulis di situ adalah kata Tuhan. Ikut siapa? Kata manusia apa kata Tuhan? Iya, Bapak Ibu. Itu yang benar. Karena manusia itu suka membelokkan, ya kan? Jadi jangan boleh percaya pada manusia, tapi jangan terlalu percaya. Kalau kepada firman Tuhan, percayalah selalu. Bahwa dikatakan di situ hari-hari terakhir. Kita kan menjalani hari-hari Bapak Ibu ya. Jadi hari-hari kita jalani mulai dulu, sekarang dan nanti. Nah, yang dimaksud di situ hari-hari terakhir adalah hari-hari sekarang ini menjelang Yesus datang menjemput kita ke sorga. Amin. Jadi berarti ini ibaratnya nih, ya, kalau di dalam pertandingan sepak bola, soccer, ya, itu sudah injury time. Injury time itu pokoknya udah detik-detik udah hari terakhir tuh. Jadi semua kekuatan harus dikerahkan dan fokus benar-benar dalam tim. Untuk apa? Bukan untuk keluar dari lapangan, untuk mencapai gol. Nah, itu tadi saya bilang ada visi misi dari Pak Gembala yang diberikan oleh Tuhan. Jadi semuanya, ya, Bapak Ibu, kita mengambil bagian di dalam pelayanan karena ini adalah hari-hari terakhir, ya, yang dikatakan tadi bahwa hari-hari terakhir ini bukan bertambah mudah, tapi tambah apa? Tambah sukar. Siapa yang buat sukar? Tuhan. Bukan Tuhan yang bukan bikin sukar. Tidak pernah Tuhan membuat kehidupan kita menjadi sulit. Amin. Dunia yang bikin itu. Ya. Paham Bapak Ibu? Ya, dunia yang membuat susah. Lah, sekarang Bapak Ibu yang tenggelam bencana di berbagai daerah itu karena apa? Nah, itu lihat gelondongan-gelondongan kayu menyapu semua rumah-rumah penduduk. Ada yang kehilangan nyawa anggota keluarganya, ya kan, tiba-tiba mereka dalam keadaan tidur pulas tapi rumahnya sudah habis semua, anggota keluarganya udah hilang, ya kan? Yang mendobrak rumah mereka adalah apa? Golondongan kayu. Itu dari mana? Siapa yang buat? Orang yang berkuasa, yang serakah, yang menggunduli hutan. Nah, itu. Jadi siapa yang salah di situ? Tuhan membuat menderita manusia? Tidak. Tapi, nah, inilah, kita tidak bisa tutup mata saja melihat itu semua.
Karena ada firman Tuhan menolong kita, membuka mata kita terhadap kenyataan hidup di dunia ini, masa yang sukar sekalipun ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu maksudnya di situ, menjadi hamba yang setia. Hamba yang tidak setia nggak bakalan bisa lihat itu karena dia akan buta. Ya kan? Dibutakan oleh dunia yang membuat terombang-ambing manusia, menjadi tidak fokus, ya. Selalu memikirkan apa yang enak-enak buat dirinya, tapi sampai suatu saat dia menghadapi yang tidak enak, tidak bisa dihindarkan dan tidak tertolong karena tidak dia mengerti apa maksud Tuhan di balik kesesaran. Amin. Ya, nah di sini kita belajar firman Tuhan katakan tadi, ingatlah bahwa hari-hari terakhir Bapak Ibu akan datang masa yang sukar. Datang dari siapa? Bukan datang dari Tuhan, dari iblis. Karena iblis sudah tahu kalau hidup manusia dipersulit, dia akan mudah menyangkal Tuhan. Benar Bapak Ibu? Dari mana kita tahu? Yesus sendiri pun diperlakukan seperti itu. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, ya, tidak makan dan tidak minum, siapa yang datang menjumpai dia pertama? Iblis. Ya. Bukan keluarganya yang datang menemui dia, tapi siapa? Iblis. Dan tujuan iblis adalah apa? Supaya di masa yang sulit itu Yesus bisa dijatuhkan. Tapi jatuh enggak? Tidak. Amin. Apa kuncinya Yesus tidak jatuh dengan godaan iblis? Ingat apa kata-kata Yesus kepada iblis? Apa dikatakan? Sampai 3 kali dia katakan apa? Ya, betul, itu yang terakhir. Tapi ada 3 kali diulang-ulang Yesus cara untuk lepas dari masa yang sukar. Yesus katakan apa? Ada sebab ada? Iya, ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Tuhan. Jangan berharap manusia bisa dapat jalan keluar dari masa kesulitan kalau dia tidak mengerti apa yang tertulis. Karena hanya Tuhan yang tahu menyelamatkan orang dari masa yang sukar. Amin. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita mengalami suatu kesulitan dalam hidup kita, jangan kita langsung menyerah. Itu bukan semangat beriman kepada Tuhan Yesus. Itu semangat budak, perbudakan. Kita orang merdeka, amin. Ya. Ya. Belajar terus bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat, bukan karena melihat orang lain, tapi karena melihat kesetiaan Tuhan. Amin. Ya. Tidak usah lihat orang, lihat dirimu sendiri. Lihat diri kita sendiri. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkanlah dirimu dengan apa kata Tuhan. Amin. Dan pasti kita temukan jalan keluar dari masa sulit. Nah, Bapak Ibu, ya, seperti saya katakan tadi, tidak ada janji Tuhan kepada setiap orang Kristen bahwa dia lepas dari masalah. Tunjukkan pada saya di mana di Alkitab dikatakan begitu. Yesus lepas dari masalah atau tidak? Siapa dia? Dia Tuhan. Tuhan aja nggak lepas dari masalah. Bapak Ibu, masa kita mau menyangkali firman Tuhan? Ya. Tapi pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Karena apa? Sebab Allah adalah setia, sehingga Dia memberikan jalan keluar kepadamu.
sehingga engkau dapat menanggungnya. Itu yang Tuhan mau dari kita. Amin. Meresponi cara Tuhan, memberikan jalan keluar, bukan menurut akal pikiran kita, bukan menurut dunia, dan bukan menurut kedagingan kita, tapi menurut pimpinan Roh Kudus. Itu baru anak Tuhan yang jempolan, yang luar biasa. Seperti Rasul Paulus, ya Bapak Ibu, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia adalah rasul besar. Dia adalah pemimpin, orang percaya, gembala, rasul, dan pengajar yang sangat tulus hatinya. Dia bebas dari masalah? Tidak. Karena di dunia ini banyak orang yang iri hati, banyak orang yang dengki, banyak orang yang dikuasai oleh nafsu semata. Maka masalah-masalah itu dimanapun Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa dikatakan berhenti dari dunia yang sudah rusak ini. Lalu kita lari kemana? Ya, mari Bapak Ibu, saya ajak kita melihat, boleh nak depen ke Roma pasalnya yang kelima. Ya, Roma pasal 5. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-8. Ya. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Saya menyampaikan firman Tuhan secara sederhana aja Bapak Ibu ya. Yang penting mudah dipahami. Amin. Ya, yang penting mudah dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang penting, ya. Baik. Mari kita lihat ayatnya yang ke-8. Ayat 8 dikatakan, kita langsung ke sini saja Bapak Ibu ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Amin. Allah tidak tinggal diam. Bapak Ibu Saudara, sekalipun saudara dan saya tidak merasa Allah itu memberikan pertolongan kepada saudara dan saya, bukan berarti Allah diam. Sekalipun orang lain tidak memperhatikan hidup saudara, bukan berarti Allah tinggal diam. Amin. Iya. Sekalipun saudara merasa kesepian atau merasa tidak ada yang memperhatikan, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan. Pasti Tuhan memperhatikan. Amin. Itu orang yang setia di dalam Tuhan, itu begitu hatinya. Tapi kita tahu dari mana bahwa Tuhan memperhatikan kita? Ya dari firman lah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Amin. Bahkan ketika kita masih berdosa. Bukan karena saudara dan saya sudah menjadi orang baik makanya Tuhan mau mengasihi kita. Tidak. Itu manusia seperti itu kasihnya. Kalau kau baik, aku juga baik. Tapi ingat ya, kalau kau jahat, alah, itu apaan tuh? Jangan ikuti itu. Itu jalan ke neraka kalau kayak gitu, ya kan? Ikutlah jalan menuju surga, amin. Iya, Kristus mati untuk kita bukan karena kita sudah menjadi orang baik. Bahkan ketika kita masih apa? Masih berdosa, kurang apa dia? Dia mengasihi kita. Nyawanya dikorbankan, darahnya ditumpahkan. Satu-satunya di dunia ini yang berkorban dengan darah ditumpahkan buat saudara dan saya siapa? Selain daripada Yesus, siapa? Iya, seorang ibu yang melahirkan. Amin. Makanya anak-anak harus lihat itu, harus paham itu. Bertaruh nyawa. Tapi lebih daripada ibu, Tuhan Yesus itu, karena ibu bukan menumpahkan darahnya menghapus dosa kita, tapi supaya kita terlahir dengan selamat ke dunia ini. Amin.
Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Bapak Ibu, dari segala kesukaran di dunia ini dengan memberikan kasih-Nya kepada kita, dan dikatakan ketika kita masih berdosa. Amin. Itu kapan? Kapan Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa? Kapan Dia mati ketika kita masih berdosa? Kapan itu? Itu sudah selesai. Siapa yang mengatakan itu? Yesus yang mengatakan di atas kayu salib. Sudah selesai. Berarti saudara dan saya sekarang sudah menerima kasih-Nya yang sempurna itu, yang sudah final itu. Tidak ada pernah lagi Tuhan tidak mengasihi saudara. Ingat itu baik-baik. Amin. Tuhan tidak menghukum saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Maka kita menghormati itu. Amin. Makanya kita senang datang beribadah, senang datang memuji Tuhan, senang melayani, mengambil bagian di dalam tugas pelayanan, karena kita merasa istimewa. Dia orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, itu penting sekali. Ya. Dan katakan bahwa bukan karena saya sudah jadi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang sudah memberikan nyawa saya pada orang lain. Tidak, Yesus yang memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Makanya kita mau melayani Dia, kita mau setia kepada Dia, karena Dia sudah lebih dulu setia kepada kita. Dan tidak ada yang bisa menukar itu. Amin. Tidak ada. Itu adalah keistimewaan kita di hadapan Tuhan. Makanya kesukaran apapun, di dalam kesulitan apapun, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Amin. Ya. Firman Tuhan yang mengatakannya, dan firman Tuhan itu tidak bohong. Firman Tuhan itu kebenaran Allah yang absolut, dan Allah mau kita mengalaminya. Ya. Maka di ayat 9 dikatakan, lanjut ke ayat 9. Ya. Lebih-lebih. Tahu Bapak Ibu artinya lebih-lebih? Wah, lebih-lebih ya, tolonglah lebihkanlah dulu. Iya kan? Iya kan, benar Bapak Ibu ya? Kalau ibu-ibu di pasar belanja, ya kayak di kampung saya nih Pak Pendeta, Pak Gembala, ya kan, udah pembelinya udah taruh 1 liter begitu ya, beli misalnya bawang putih atau bawang merah gitu ya, taruh gitu. Kan di sana bukan sistem kilo, tapi pakai itu apa, liter ya, kayak gitu. Ya tolong lebihkanlah gitu. Karena apa? Karena selalu enak kalau dilebihkan kan? Bener nggak Bapak Ibu? Kalau timbangan juga ya. Iya, kalau kita belanja sesuatu terus kita lihat apa tuh angka jarumnya itu lebih, kita beli sekilo tapi agak lebih dia. Oh, senang banget kita ya. Lebih-lebih ya. Karena memang hanya Tuhan yang bisa membuat lebih. Kita tidak mampu tapi Tuhan bisa membuat lebih. Amin. Lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Kita tidak mampu Bapak Ibu. Bahkan untuk diri kita sendiri mengatasi masalah kita pun, jangankan mengatasi masalah orang lain. Ya. Masalah kita sendiri pun kita sering tidak mampu, dan kita harus mempunyai kelebihan dulu. Kelebihan dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan hanya yang bisa menambahkan, membuat menjadi sempurna. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Ingat, darah Kristus tertumpah telah menebus saudara dan saya, dan lunas dibayar. Siapa di sini yang tidak suka emas? Coba tunjuk tangan. Dan siapa yang akhir-akhir ini belanja emas? Coba tunjuk tangan. Susah kan? Karena apa? Mahal.
Bapak Ibu Saudara. Iya. Tapi kalau sekarang saudara nonton berita tuh, ya kan, lihat harga emas sekarang lebih dari 3 juta 1 gram. Saya tahu ibu-ibu di sini pasti ada emasnya di rumah, ya kan? Dari mana saya tahu? Ya karena ibu-ibu biasanya, ya kan, ada simpan itulah sebagai antisipasi untuk kalau ada darurat kan gitu kan. Nah, tapi saya tanya, tambah sayang nggak sama emasnya? Sekarang, tambah sayang nggak? Tambah di ini nggak emasnya itu? Rasanya berharga banget gitu. Iya kan? Karena nilainya naik. Ya, nilai saudara dan saya naik karena darah Kristus telah menebus kita. Amin. Lebih dari emas. Jadi kalau nggak punya emas juga jangan sedih. Amin. Saya juga nggak punya emas, ya kan. Tapi teman saya banyak emas, Mas Dono, Mas Anto, ya kan. Itu banyak emasnya. Ya, emas Jawa. Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Darah Kristus telah menebus hidup saya, hidup saudara, dan lebih berharga daripada emas 24 karat. Jauh lebih berharga dari situ. Maka ya, seperti manusia, seperti orang-orang yang sangat menghargai emas yang murni, lebih-lebih lagi Tuhan sangat menyayangi hidup saudara dan saya, karena itu ditebus dengan darahnya yang mahal. Amin. Iya. Jadi jangan merasa saudara dan saya merasa bahwa wah, ya bagaimana kabarnya? Ya itulah. Kalau ditelepon, halo kak, halo, apa kabarnya? Ya begitulah. Apa sih? Kok nggak ada ini, nggak ada gregetnya gitu. Kayak susah banget hidupmu gitu. Ya putus asa, ya benar, jangan. Kalau ada keluarga yang telepon kita, halo, jangan dipelanin suaranya, jangan langsung takut, pasti lo mau minjem duit. Ya, jangan kayak gitu saudara. Orang yang jujur nggak perlu kayak gitu, ya kan? Ya kalau bisa bantu ya bantu. Kalau belum bisa ya mohon maaf ya, berdoalah, pasti ada cara Tuhan. Gitu ngomongnya. Jangan langsung dipelanin suaranya. Kayak bikin suaranya kayak orang sakit gitu, ya kan? Akhirnya yang nelpon juga, gimana sih orang itu? Iya kan? Kan ada kasih Kristus yang membuat kita apa ya, Mak? Jangan, ya begitulah. Hidup ini begitu-gitu aja. Astaga. Kenapa bisa begitu? Kamu itu udah ditebus mahal oleh darah Kristus. Kalau ada masalahmu pun sekarang, bukan berarti selamanya kamu akan ditimpa oleh masalah itu. Ada jalan keluar dari Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu. Iya, lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya. Kita apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bukan mudah-mudahan, insya Allah. Tidak, saya nggak menghidupi itu. Saudara tidak menghidupi itu karena bukan itu yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Jangan ikut manusia, ikut Tuhan, ikut kata firman Tuhan. Solusi jalan keluar ada padanya. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya selalu senang, rajin hadir setiap minggu datang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena seperti apa, gadget HP yang kita gunakan itu kan selalu kita cas. Kalau enggak dia lowbat dan akhirnya mati total. Itu pentingnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena siapa, bukan karena orang lain, bukan karena Pak Gembala, bukan karena Ibu Gembala, bukan karena apa saya datang, saya beribadah, karena saya tahu hidup saya, diri saya berharga, sudah ditebus oleh Kristus, dan saya mau dicas kembali oleh firman Tuhan. Amin. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi kita hidup itu
bergairah. Saudara, jangan di gereja kalau udah berkhotbah, Bapak Ibu Saudara, baru 15 menit udah kenapa bisa begitu? Rohmu kok sepertinya nggak menyala gitu. Ada apa? Redup. Iya Bapak Ibu, ya kan? Bergairah, gembira, senang gitu. Karena nanti ada masalah lagi setelah pulang dari gereja, mungkin mudah-mudahan tidak. Tapi who knows? Saya juga tidak tahu masalah yang akan datang kepada saya itu kapan dan di mana dan yang bagaimana, mana saya tahu. Saya menyerahkan diri pada Tuhan aja. Amin. Berserah diri kepada Tuhan saja. Saya tahu Dia katakan Dia pasti menyelamatkan saya. Amin. Dan bukan hanya dari masalah-masalah kita pasti diselamatkan. Dari api neraka yang kekal kita sudah pasti selamat. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, tinggal nunggu kapan Tuhan memanggil kita. Saya selalu ungkapkan itu dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, selalu saya katakan, kapan saja saya meninggalkan dunia ini dipanggil oleh Tuhan, saya percaya saya sudah pasti selamat ke sorga. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang mengatakannya. Amin saudara, simple. Bukan karena saya sudah menjadi orang baik, orang yang hebat, orang yang sudah melakukan amal perbuatan dan segala macam. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melakukan perbuatan baik, melayani, mengasihi, itu tanda ucapan syukur saya karena saya sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Iya itu Bapak Ibu Saudara. Dan pasti. Iya. Nah itu sebabnya ayat 10 sebagai kesimpulan kita. Kita lihat di ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika dulu masih seteru karena dosa, ya, kita seteru, bermusuhan, musuh Allah itu adalah dosa. Dan supaya kita bisa bersahabat dengan Allah, bisa menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menjadi anggota keluarga Allah selama-lamanya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus, ya, hidup bangkit pada hari yang ketiga. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Yesus mati selamanya atau hidup Bapak Ibu Saudara? Hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Bukan hanya hidup berdiam diri, tapi Dia hidup yang memelihara hidup kita. Dan kita selalu diperdamaikan dengan dirinya. Dan kita selalu diakurkan dengan janjinya Tuhan. Amin. Dan kewajiban kita adalah mendengarkan itu dan mempercayainya. Selebihnya Tuhan yang memberikan segala berkat, mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Itu Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Lebih berharga hidup kita daripada emas batangan yang dikejar-kejar oleh dunia, yang dibangga-banggakan oleh dunia. Ya, kalau mereka punya emas, banyak emasnya di rumah, mereka sudah berpikir bahwa masa depan mereka sudah akan cemerlang. Dijamin? Tidak. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang bisa menjamin kehidupan manusia menjadi terpelihara untuk selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berpikir orang yang terkena bencana itu, coba Bapak Ibu, apa mereka pernah berpikir bahwa harta bendanya akan habis dengan sekejap? Siapa yang mengharapkan itu? Tapi biar kamu tidak mengharapkan itu, kalau bencana sudah datang,
Tidak ada yang bisa menahannya. Tapi di dalam Tuhan, Dia tidak membuat bencana bagi kehidupan kita. Amin. Iya, Bapak Ibu. Tetap ingat kisah Ayub kan? Bapak Ibu Saudara tahu kan kisah Ayub? Iya. Sampai semua habis pun, sampai keluarganya, istrinya meninggalkan dia. Dia tetap bilang apa? Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, menjadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan. Amin. Pada firman-Nya. Itu Bapak Ibu yang saya dapat, saya ambil dari visi misi yang ada di depan ini, yang ditampilkan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Dan itu adalah merupakan suatu perjalanan proses pembentukan dari Tuhan. Amin. Makanya kita ada di sini. Ya. Jangan pernah kecut, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah sedikit pun berpikir lain daripada kebenaran. Tuhan telah menyelamatkan hidup kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah kami satu-satunya, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaruh pengharapan kami kepada setiap janji Tuhan yang adalah ya dan amin, dan akan terus meneguhkan iman, kepercayaan daripada semua jemaat GBP Bethlehem ini. Tuhan berkati mereka semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa hari ini. Engkau terus memajukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan mencukupkan terus apa yang mereka perlukan. Dan karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, oleh karena Engkau telah menebus dan dengan darah yang mahal telah membayar lunas segala dosa dan kesalahan kami, maka tidak akan ada lagi hukuman bagi kami. Yang ada adalah berkat daripada Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang terus membangkitkan semangat daripada jemaat ini untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yesi. Baik, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus yang meneruskan firman ini ke dalam hati Bapak Ibu, Amin, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Mari sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik.